Mbak Asri ini kan memang orang yang sudah berpengalaman, bahkan lebih dari 1 dekade nih teman-teman. HR itu adalah difficult profession that looks easy gitu. Yang kita kelola ini kan orang yang punya kepribadian, punya motivasi, punya willingness yang beda-beda gitu. Supaya bisa kompeten ya mau nggak mau harus belajar gitu ya. Betul. Tengah era AI dan segala macam, kita tetap masih perlu mengelola data. Itu lagi saya nggak bisa membaca pikiran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Insan Askrindo Syariah dan sahabat suara, aku Caca yang akan menemani suara podcast sudut cerita inspirasi yang akan mengulik cerita orang-orang di balik Askrindo Syariah. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan salah satu orang yang sudah menggeluti bidang SDM sejak lama dan salah satu tim SDM dari Askrindo Syariah. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Mbak Asri Damayanti atau biasa disapa Mbak Asri. Yeay. Halo Mbak Asri. Halo Caca. Apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, mungkin untuk teman-teman Insan Askrindo Syariah juga nggak asing, ini adalah tim HR atau tim SDM yaitu Mbak Asri gitu ya. Jadi nggak asing lah wajahnya. Nah, Mbak Asri ini kan memang orang yang sudah berpengalaman, bahkan lebih dari 1 dekade nih teman-teman, menggeluti bidang SDM. Jadi emang SDM banget, SDM pure blood banget. Untuk orang awam nih Mbak Asri, aku penasaran. Apa itu SDM untuk Mbak Asri dan seberapa penting peranan SDM di perusahaan? Seberapa penting ya dan peranan SDM di sebuah perusahaan. Kalau saya menganalogikan SDM itu ibarat sebuah backbone gitu ya, atau tulang punggung nih di postur manusia. Tapi SDM itu ada di bagian paling bawah, bagian kecil di tulang ekor yang nggak tampak gitu ya, maksudnya tidak lurus, kelihatan gitu ya seperti tulang punggung, tapi dia menjadi satu bagian kecil di bawah yang krusial juga, yang memberikan pengaruh kepada organisasi, kepada perusahaan, kepada stakeholder dan juga pastinya kepada pegawai atau karyawan, seperti itu, Ca. Wah, berarti sebenarnya SDM itu penting banget ya Mbak di perusahaan? Betul. Kalau kita tarik lagi ke konteks yang lebih umum nih Mbak, dari Mbak Asri sendiri nih, kan banyak nih persepsi umum di masyarakat dan realita menjadi seorang SDM gitu. Menurut Mbak Asri apa sih yang salah kaprah? Mungkin kebanyakan orang memandang SDM itu gampang lah gitu ya, kerjanya admin banget gitu ya, atau kebanyakan administratif gitu, administratif task yang kayaknya gampang lah gitu juga bisa. Tapi aku pernah lihat nih sebuah statement di LinkedIn gitu bahwa HR itu adalah difficult profession that looks easy gitu. Jadi memang kelihatannya tuh mudah gitu karena ada orang-orang di balik HR itu sendiri yang mempermudah gitu, yang membuat hal yang sifatnya abstrak, yang sifatnya nggak konkret gitu untuk menjadi satu hal yang bisa diterima oleh pegawai, bisa dipahami dan dioperasionalkan, diimplementasi dengan mudah seperti itu, Ca. Jadi hal-hal yang mungkin nggak kebayang ya gitu, kayak hal-hal yang misalnya sifatnya kayak culture atau budaya, values, kemudian kompetensi. Nah, itu ada part di SDM yang memang mengejawantahkan, mengimplementasikan itu sehingga pegawai ataupun manajemen bisa memahaminya dengan lebih baik gitu, Ca. Berarti nggak mudah itu karena itu ngelola manusia kan Mbak? Betul. Karena HR itu kan human relations ya, atau memang kita mengelola people di situ, yang mana dalam psikologi yang kita kelola ini kan orang yang punya kepribadian, punya motivasi, punya willingness yang beda-beda gitu ya, dan everybody is unique gitu. Jadi HR itu sendiri yaitu tadi gitu, nggak cuman hal-hal yang administratif, tapi memang banyak hal yang kaitannya dengan people, dengan pegawai yang perlu disederhanakan seperti itu. Paham. Jadi kalau bagi Mbak Asri nih yang udah di SDM lebih dari 10 tahun, ada nggak hal menarik atau tantangan sebagai orang yang menggeluti SDM gitu? Tantangan atau hal menariknya itu
bagaimana kita HR mengubah mindset atau paradigma dari orang-orang, dari pegawai, dari manajemen gitu, bahwa apa yang kita hadapi itu misalnya gini deh, let's say operasionalnya ya. Ketika ada satu challenge gitu ya, tantangan strategi bisnis A misal dari pemegang saham. Kemudian kita menurunkan gitu kepada strategi SDM, ini harus seperti apa gitu kan, biasanya manajemen menuntut, oh ya udah pokoknya gimana caranya harus achieve gitu. SDM di sini perannya menerjemahkan arahan atau strategi manajemen tersebut ke dalam bentuk-bentuk konkret, misalnya misalnya harus butuh sekian people gitu ya di satu tim. Berarti orangnya harus ditingkatkan kompetensinya. Berarti budaya kerjanya harus diselaraskan, harus diimplementasikan supaya kita bisa sama-sama achieve ke satu target yang dicapai di perusahaan tersebut gitu, Ca. Jadi bisa dibilang HR itu problem solver dong, Mbak? Bisa dibilang begitu, karena kalau dulu ya, nih zaman aku kuliah itu ada 3 peran yang kelihatannya di HR itu kayak jadi common sense orang gitu, bahwa HR itu biasanya kayak keset, Cak, kayak ember dan juga pemadam kebakaran. Gimana gitu. tuh? Maksudnya apa? Ini mungkin ada statement lama lah gitu. Kita tuh biasanya sebelum mungkin HR yang modern kayak sekarang gitu ya, Cak, kita dipandang bahwa jadi keset nih gitu ya. Biasanya kalau misalnya ada satu problem yang dicarikan orang HR-nya dulu. Langsung HR ya? Yes, gitu kan. Jadi ember. Kemudian biasanya kalau ada hal-hal yang perlu ditumpahkan, pegawai keluh kesah apa segala macamnya, pasti nyarinya orang HR, SDM. Jadi pemadam kebakaran. Ketika ada sesuatu problem apapun itu, mau masalahnya apa, pasti yang dipanggil orang HR lagi. Mau masalahnya di mana, pasti yang kaitannya sama manusia, sama people, pasti ada kaitannya sama SDM yang di situ kita berperan gitu. Makanya 3 hal itu biasanya sih sebelum ada HR yang modern gitu ya seperti saat ini, 3 hal itu yang paling kita hindari nih gitu. Kita jadi caster, kita jadi ember, kita jadi pemadam kebakaran itu tadi gitu. Berarti beneran backbone banget sih. Iya sih, harusnya ekspektasinya HR itu atau SDM nggak cuma administratif ya gitu. Kita harus bisa level up, jadi partner nih gitu dari stakeholder, dari dari pegawai, dari manajemen gitu. Jadi memang ya udah kita jadi partner bisnis gitu, nggak dipandang sebagai unit yang ada di bawah lah gitu. Kalau kita tarik lagi nih, Mbak, ke konteks saat ini tentang budaya atau culture, itu erat banget nggak kaitannya sama SDM? Yes, seperti yang aku bilang di awal ya, budaya itu kan satu hal yang abstrak nih gitu. Kayak misalnya kalau kita lihat sebuah benda, misalnya let's say gelas gitu ya, kita bisa mendeskripsikan, oh ini gelas buat minum gitu. Ukurannya sekian misalnya. Tapi kalau budaya, aku tanya kamu deh, Cak, budaya apa? Itu kan satu hal yang nggak bisa dilihat, nggak bisa dipegang. Nah, di situ peran HR itu berusaha mengoperasionalisasikan gitu, mendefinisikan budaya kita, budaya perusahaan itu mau seperti apa sih gitu ya. Perusahaan itu mau punya pegawai yang seperti apa sih, yang punya budaya seperti apa gitu. Jadi kita mencoba mendefinisikan kalau budaya itu kan turunan dari visi misi value ya, visi misi value perusahaan. Kemudian kita mengkonkretkan di perusahaan gitu ya. Misalnya di Askendo Syariah, kita tuh berharapnya pegawai Askendo Syariah itu punya value yang seperti apa, perilakunya kayak gimana, kemudian dalam bekerja itu harus kayak gimana. Nah, hal-hal kayak gitu kan harus diformulasi ya gitu. Hal-hal yang abstrak tadi itu kan harus diformulasi ini, dan ya itu tadi, siapa lagi yang ngerjain kalau bukan kita nih gitu. Kan emang kalau secara teknis yang aku pelajarin juga ya, Mbak, di kuliah, emang oke lah budaya itu dari visi misi value perusahaan gitu. Tapi yang paling sulit itu kata itu bikin
orang-orang di dalamnya tuh mengadaptasikan itu nggak Mbak? Yes. Ya kan Mbak? Yes. Itu mungkin salah satu tantangan yang betul, berat ya Mbak? Iya. Nah itu gimana tuh Mbak, pandangan Mbak tuh? Oke, pertama cara mengimplementasikan si value itu sendiri gitu ya. Pertama kita harus membuat budaya kerja, khususnya misalnya di Askino Syariah itu menjadi sebuah hal yang konkret nih, gitu ya. Mudah konkret, mudah dipahami, contoh perilakunya ada dan bisa terukur. Gitu. Misalnya jadi gini, kalau budaya di Askino Syariah itu kan turunan dari core values yang kita implementasikan dari Kementerian BUMN, yaitu akhlak ya. Misalnya aku mau ambil contoh budaya yang sekarang sedang kita gaungkan nih Ca. Dalam proses konsolidasi, Askino Syariah itu mendorong setiap pegawai untuk mengedepankan aspek di salah satu akhlak itu yaitu kompeten. Kompeten kan. Bagaimana membuat pegawai Askino Syariah itu menuju kompeten itu sendiri, kita kan harus mengoperasionalisasikan dengan konkret kompeten yang dimaksud oleh perusahaan itu apa sih gitu ya, maunya gimana gitu. Arahnya, let's say targetnya itu kan proses konsolidasi misalnya gitu kan. Oh, kita tarik mundur, oh berarti pegawai-pegawai Askino Syariah itu harus punya sertifikasi misalnya gitu kan. Sertifikasi atau keahlian tertentu di bidangnya masing-masing. Oh, oke. Menuju sertifikasi dan uji kompetensi masing-masing bidang tersebut kan perlu belajar ya, Cak. Kalau kayak kita deh nih gitu ya, udah kerja, udah aktivitas seharian gitu di kantor, disuruh belajar kan males dong gitu. Sementara itu budaya yang ingin kita giatkan, Cak. Gimana caranya everybody harus siap menghadapi konsolidasi itu dengan meningkatkan kompetensi dirinya. Mau nggak mau kita push setiap pegawai belajar, mempersiapkan diri, mengikuti uji kompetensi, mengikuti sertifikasi, yang mana kan nanti value-nya atau akhirnya gitu ya, output-nya kan yang dapat pegawai masing-masing. Betul. Gitu kan. Nah, program SDM saat ini berupaya untuk bisa mempersiapkan masing-masing pegawai untuk arah sana gitu, Ca. Jadi memang salah satu challenge terbesar itu ya ada di sini gitu ya. Kita membuka paradigma dari semua pegawai bahwa supaya bisa kompeten ya mau nggak mau harus belajar gitu ya, harus belajar, berubah, mengubah mindset, bersiap gitu ya. Jadi ya itu mau nggak mau, makanya mungkin banyak nih kita mendorong untuk ayo ikut sertifikasi ini, ayo ikut pelatihan ini, ayo ikut kegiatan ini dan sebagainya. Itu sebetulnya salah satu hal untuk kita memaksa gitu ya, memaksa pegawai bisa membuka pikirannya untuk bisa belajar, untuk bisa ya lebih agile gitu, tujuannya seperti itu, Ca. Jadi berarti sebenarnya budaya itu benar-benar apa ya Mbak, kayak harus banget didorong bahkan dari manajemen. Yes. Dan itu penggeraknya HR. Betul. Tadi ya budaya itu kan dari VMV ya, visi misi value, support manajemen, support seluruh pejabat gitu ya, atau pimpinan unit itu sangat perlu gitu. Contohnya kayak tadi deh, misalnya aku kasih contoh untuk gimana caranya kita bisa kompeten, kan kita tetap butuh support ya, support dari manajemen untuk bisa memfasilitasi, untuk bisa mengizinkan gitu ya para pegawai-pegawai ini untuk meningkatkan kompetensi dirinya gitu. Jadi ya itu tadi konteksnya memang semua harus saling mendukung gitu, Ca. Nah, Mbak Asri, kalau ngomongin tadi tentang kompetensi nih, kan Mbak Asri ini udah sering banget ngerekrut orang, nge-interview orang. Sebenarnya faktor apa sih Mbak yang menurut Mbak ini paling mentereng membuat orang-orang atau pegawai itu bisa berkembang lebih baik? Kalau saya meng-highlight orang nih bisa enggak gitu ya, di suatu posisi itu kira-kira capable atau enggak gitu ya.
kompeten atau enggak dari dia punya mindset apa terhadap, challenge atau, tantangan yang kita kasih gitu. Oke. Kalau dia bisa berpikir positif, kalau dia punya, yang disebut can do attitude ya, can do attitude itu insya Allah dengan challenge yang ada, insya Allah dengan, tantangan yang diberikan itu bisa lah gitu dilewati gitu. Can do attitude itu ada sesuatu hal yang saya dapat nih gitu, dibekali gitu ya oleh dosen-dosen saya dulu ketika saya baru lulus kuliah, bahwa in any conditions, dalam challenge yang, dihadapi kita harus punya itu dulu nih, modal itu dulu gitu. Karena dengan kita punya, pikiran, si can do attitude ini, kita akan membuka paradigma kita, pikiran kita bahwa, "Oh ya, saya bisa." Sesusah apapun itu, "Oh ya, saya bisa." Dibisain dulu lah, walaupun habis itu dipikir mungkin, ini gimana Gimana caranya caranya? gitu, ini bisa nggak sih direalisasikan ya itu, tapi yang penting, "Oke, saya siap, oke saya bisa." Gitu, Yang penting jangan nolak dulu ya Mbak, jangan mikir Yes. kayak, kayak nggak bisa deh, nggak usah deh, jangan kayak gitu kan. Ya, Jadi kayak betul. gas aja dulu. Iya, gas dulu lah pokoknya, Hmm. susah urusan di belakang gitu. Itu sih kayak menurut aku Betul. problem orang-orang enggan juga Mbak Yes. untuk meningkatkan kompetensinya Iya. karena udah membatasi dirinya Iya, sendiri. dan mikir susah, mikir, ini ribet gitu. Oke. Nah, kalau dari Mbak Asri sendiri, tips mungkin untuk pegawai-pegawai meningkatkan profesionalitasnya Yes. dan meningkatkan kontribusinya ke perusahaan. Oke, aku tadi sudah menyebut ya satu term yang aku bawa nih sampai sekarang gitu, yaitu soal can do attitude gitu. Can do attitude itu bisa dilakukan sama siapapun gitu. Jadi dengan kita mempercayai diri kita, oh kita bisa nih, gitu di satu hal, di satu tantangan yang sulit, kita punya prinsip itu, can do attitude, pokoknya bisa gitu. Itu insya Allah sih, apapun itu, sesusah apapun itu, selama kita usaha gitu ya, itu pasti akan ada jalannya gitu, Ca. Wah, menarik banget. Jadi teman-teman udah dengar, bahkan sahabat suara juga udah dengar apa itu SDM. Ternyata itu nggak sesimpel administrasi ya Mbak. Yes, betul. Bahkan banyak banget peranan-peranan SDM yang nggak terlihat. Itu mengembangkan bahkan pengembangan dari pegawai, sebagai translasi ke manajemen juga Betul, ya betul, Mbak. betul, Dan betul. bahkan ya sebagai penggerak budaya juga. Jadi tentunya nggak terlalu gampang ya Mbak ngerjain SDM. Kalau aku sih melihat SDM itu tuh ibaratnya kayak dokter spesialis ya. Mungkin ada part yang di SDM itu kan kalau satu framework itu banyak ya gitu, ada proses selection, retention, development dan sebagainya. Ada satu part yang ini bisa nih dijalani oleh orang dengan background yang beragam lah katakanlah seperti itu. Tapi ada satu part yang ini supposed to be-nya memang orang yang sudah punya kekhususan di bidang HR gitu. Maybe orang-orang psikologi kah, maybe orang-orang di teknik industri kah misalnya, atau di manajemen kah, yang pasti memang harus punya prior knowledge tentang SDM itu sendiri. Karena yang kita kelola orang nih gitu. Dan balik lagi ada hal-hal abstrak yang memang ya itu tadi gitu, kayak nggak semua orang paham nih kompetensi apa sih. Iya betul. Apa gitu, bentuknya tuh nggak kelihatan gitu ya gitu. Terus budaya itu apa gitu. Lain hal kayak misalnya kita ngomongin itu tadi gelas misalnya, itu tadi. Jadi memang ini spesialisasi yang mana memang semakin tinggi, semakin banyak jam terbang, semakin banyak pengalaman, itu pasti akan semakin tajam gitu ya, untuk menganalisa suatu hal yang ada di HR itu sendiri, Ca, gitu. Nah, mungkin terakhir nih Mbak. Dari tadi kita udah ngomongin tentang pegawai. Mungkin Mbak Asri punya tips untuk HR dan calon HR Mbak. Oke, ini saya jadi kayak sesi konseling ya. Untuk HR, yang pertama sebenarnya gak cuma HR ya, apapun itu prinsip dari dosen saya itu pasti kepake deh, itu can do attitude ya, walaupun kamu backgroundnya beda gitu ya dengan bidang kamu gitu, itu can do attitude itu insya Allah kepake lah. Intinya sih minimal menguatkan diri kita bahwa oh kita bisa, kita mampu gitu. Yang kedua, kalau teman-teman memang tertarik ke HR gitu, administratif task itu
mutlak gitu, dan satu hal yang nggak bisa dihindari lah Betul. di tengah era AI dan segala macam, kita tetap masih perlu mengelola data. Orang Iya. HR itu perlu handal di data. Orang HR itu perlu mahir di analisa gitu ya. Orang HR itu juga harus peka gitu ya, karena yang Betul. dikelola itu orang itu bukan benda gitu. Orang Punya itu perasaan. yes gitu. Jadi memang ya beberapa hal itulah tadi yang aku sebut ya. Dan itu bisa dipahami sih, bisa dipelajari. Sekarang udah banyak lah course-course tentang HR gitu, yang sifatnya Teknis mungkin ya, Mbak? teknis, kayak let's say misalnya masalah penggajian, komben segala macam, itu juga banyak. Hal-hal yang sifatnya agak abstrak juga, kayak aku bilang tadi, soal kompetensi, soal budaya, soal misalnya training gitu-gitu segala macem. Itu banyak juga sih materi-materi yang bisa dibahas. Tapi balik lagi, ingat yang dikelola itu orang gitu ya. Betul. Orang itu punya hal-hal yang bisa jadi nggak kelihatan di permukaan gitu. Nggak bisa dikontrol ya, Mbak? Yes, Faktor X-nya banyak banget. Betul. Terima kasih Mbak Asri. Sama-sama. Sharingnya menarik banget, insight. Jadi buat teman-teman Insan Askindo Syariah udah tahu Yes. isi pikiran dari Mbak Asri ini loh. Satu lagi, saya nggak bisa membaca pikiran ya gitu. Jadi Karena orang psikologi ya, Mbak? iya, saya orang psikologi, tapi saya tidak bisa membaca pikiran, saya tidak bisa membaca kartu, saya bukan pesulap, jadi ini murni karena keilmuan gitu. Betul, Semoga menginspirasi ya, Chan. Iya, alhamdulillah menginspirasi banget sih. Karena aku juga rada-rada bisa kecap dikit lah. Walaupun ilmunya nggak setinggi Mbak Asri. Ya, makasih ya Mbak. Sama-sama, Chan. Ya, terima kasih untuk Insan Askindo Syariah serta teman-teman suara yang sudah mendengar. Ikuti terus Sudut Cerita Inspirasi Podcast yang akan membawakan orang-orang menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.